Antonio Cassano tak terkesan dengan kesuksesan dari Simeone Inzaghi bersama Inter Milan. Mantan pegawai timnas Italia itu menyebut bahwa Inzaghi adalah pelatih overrated. Total 6 trofi domestik berhasil dipersembahkan oleh Simeone Inzaghi bersama Inter Milan. Jumlah yang cukup oke untuk pelatih yang sudah mengemban jabatan di Giuseppe Meazza sejak tahun 2021. Pandangan berbeda justru diberikan oleh ex Inter Milan yakni Antonio Cassano. Pria 41 tahun ini menilai Inzaghi tidak cukup baik karena gagal mengantarkan Scudetto selama 2 musim sebelumnya. Lautaro Martinez dan juga Nicolo Barella dipastikan akan perpanjang kontrak. Wakil Presiden Inter Milan yakni Javier Zanetti buka suara soal masa depan dari klubnya, termasuk masa depan dari dua kapten yakni Lautaro Martinez dan juga Nicolo Barella. Zanetti mengkonfirmasi bahwa keduanya pasti akan memperpanjang kontraknya. Kontrak keduanya baru akan berakhir pada tahun 2026. Namun Inter sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya supaya menjaga kedua pemain tersebut tidak dilirik oleh klub-klub yang lain. Lucas Hernandez cedera ACL dipastikan absen di Euro 2024. Bek PSG yakni Lucas Hernandez mengalami cedera ACL di laga melawan Borussia Dortmund. Ini membuat dirinya dipastikan akan absen di Euro 2024. Hernandez menjalani pemeriksaan pada hari Kamis kemarin yang menunjukkan bahwa ia mengalami cedera ACL dan akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Hal ini mengakhiri harapannya untuk bisa tampil bersama Prancis di ajang Euro 2024. Mantan bek Bayern Munchen itu akan absen antara 6 hingga 7 bulan ke depan. Manajer Newcastle sebut Sandro Tonali sukarela potong gajinya. Manajer Newcastle United Eddie Howe melempar pujian kepada Sandro Tonali. Howe mengaku sangat terkesan dengan kerelaan Tonali untuk memangkas gajinya karena sedang mengalami hukuman skorsing. Menurut laporan di media Inggris, Tonali mendapatkan gaji sebesar 120.000 pound sterling per pekannya, dan Howe mengatakan Tonali tidak pernah mendapatkan gaji penuh semenjak dijatuhi hukuman skorsing akibat skandal perjudian di Oktober yang lalu. Playoff Olimpiade 2024 duel Indonesia versus Guinea digelar tertutup. Laga playoff yang memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 terakhir akan digelar secara tertutup. Itu artinya duel antara Indonesia U23 dengan Guinea U23 tidak bisa dihadiri penonton. Status pertandingan ini menjadi tertutup diputuskan oleh FIFA. Keamanan menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan tersebut. Ini bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia karena komunitas warga negara Guinea cukup banyak yang tinggal di Prancis. Timnas Indonesia U20 diundang tampil di turnamen Toulon Cup. Timnas Indonesia U20 mendapatkan undangan tampil di turnamen Toulon. Ini merupakan salah satu ajang bergengsi untuk tim junior. Untuk edisi tahun ini awalnya Indonesia tidak diundang, namun panitia penyelenggara kemudian berubah pikiran. Terakhir kali Indonesia berpartisipasi pada edisi tahun 2022. Kala Indonesia diwakili timnas U20 angkatan dari Marcelino Ferdinand yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 yang batal. Erik ten Hag sebut cara main Manchester United jauh dari yang saya harapkan. Meskipun ten Hag sukses dengan finish ketiga liga, memenangkan Piala Carabao Cup dan mencapai final Piala FA di musim debutnya bersama United, namun pelatih asal Belanda itu kini dikritik karena United memiliki gaya yang berbeda selama musim keduanya. Gaya berbeda yang dimaksud adalah agresif, menekan tinggi dan juga disiplin dalam bertahan, tetapi juga memiliki kontrol dan juga kelancaran dalam penguasaan bola. Dan itu merupakan cara bermain yang ia terapkan saat melatih Ajax, dan ten Hag mengakui bahwa cara bermain Manchester United saat ini jauh dari apa yang ia harapkan. Ipswich Town promosi, Elkan Bagot berpeluang main di Premier League. Ipswich Town memastikan peringkat kedua klasemen akhir di divisi Championship musim ini. Posisi itu membuat klub Elkan Bagot bakal bermain di Premier League di musim depan. Elkan Bagot masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga Juni 2025. Jadi ada peluang musim depan dia jadi bagian dari skuad Ipswich Town di Premier League.
Girona lolos ke Liga Champions musim depan. Kemenangan atas Barcelona berarti luar biasa untuk Girona. Hasilnya mengantarkan tim Catalunya tersebut berhasil menembus Liga Champions untuk pertama kalinya. Girona menang 4-2 sekaligus mengakhiri kans Barcelona untuk juara La Liga setelah tertinggal 14 poin dari Real Madrid di puncak klasemen dengan sisa 4 laga. Girona untuk pertama kalinya akan tampil di ajang antar klub paling prestisius di seantero jagat tersebut. Para pemain, staf pelatih, manajemen, dan juga fans langsung larut dalam kebahagiaan. Barcelona kalah, Real Madrid juara La Liga. La Liga musim ini telah menemukan pemenangnya. Klub asal ibu kota Spanyol Madrid resmi didownload sebagai pemenang dari kejuaraan ini. Kepastian ini didapat setelah pertandingan antara Girona versus Barcelona berakhir. Di laga ini Barcelona kalah 4-2 dari sang tetangga. Madrid sendiri menang 3-0 di Santiago Bernabeu. 3 gol Madrid diciptakan oleh Brahim Diaz, Jude Bellingham, dan juga Joselu. Perolehan poin dari Barcelona tidak bisa mengejar poin dari Madrid, yang dimana kini tinggal tersisa 4 pertandingan di La Liga. Alhasil Madrid didownload menjadi juara La Liga musim ini. Luka Modric pecahkan rekor di Real Madrid. Luka Modric hampir 39 tahun dan masih bermain di level tertinggi bersama El Real. Modric bahkan baru saja menambahkan koleksi trofi La Liga selama karirnya di sana. Modric sudah memecahkan rekor baru. Dia adalah pemain tertua yang bermain untuk La Liga untuk Real Madrid di usia 38 tahun 238 hari. Modric melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ferenc Puskas, yakni di umur 38 tahun dan juga 233 hari. Bahkan kini Modric bisa meningkatkan rekor tersebut karena masih ada 4 laga tersisa di La Liga musim ini. Arsenal kalahkan Bournemouth. Arsenal menjamu Bournemouth pada pekan ke-36 Premier League. Berstatus sebagai tuan rumah, Arsenal meraih kemenangan dengan skor akhir 3-0. Gol pertama Arsenal tercipta di penghujung babak pertama lewat penalti dari Bukayo Saka. Gol kedua kemudian diciptakan oleh Leandro Trossard pada menit ke-70 dan gol ketiga diciptakan oleh Declan Rice di menit ke-90+7. Menang lawan Bournemouth membuat Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 83 poin. Namun posisi Arsenal masih belum sepenuhnya aman karena Man City masih punya 1 laga tunda. Di partai lainnya, Manchester City berhasil melibas Wolverhampton. Man City berhasil sukses memetik kemenangan atas Wolverhampton. The Citizen mampu menang dengan skor telak 5-1. 4 gol Man City diborong oleh mesin gol mereka yakni Erling Haaland dan 1 gol terakhir diciptakan oleh Julian Alvarez. Sementara Wolverhampton memperkecil kedudukan berkat gol dari Hwang Hee-chan. Dengan hasil ini Man City masih bertengger di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 82 poin. David Raya raih sarung tangan emas Liga Inggris musim ini. David Raya tampil gemilang di musim debutnya bersama Arsenal. Kiper asal Spanyol itu berhak atas sarung tangan emas Liga Inggris musim ini. Kepastian Raya mendapatkan Golden Glove setelah Arsenal menang 3-0 atas Bournemouth di pekan ke-36. Ini menjadi clean sheet ke-15 David Raya sepanjang musim ini. Dengan 2 laga yang tersisa, total nirpobel Raya tidak akan bisa dikejar oleh pesaing terdekatnya yakni kiper Everton Jordan Pickford yang kini mengoleksi 12 clean sheet. Cristiano Ronaldo hat-trick, Al Nassr hajar Al Wehda 6-0. Al Nassr mengejar Al Wehda dengan skor telak 6-0. Kedua tim bertemu dalam duel lanjutan Liga Arab Saudi. Kali ini Al Nassr menggila di babak pertama dan menutup 45 menit dengan kondisi unggul 4-0. Ronaldo bahkan bisa mencetakkan hat-trick dengan gol-golnya di menit ke-5, 12 dan juga menit ke-52. Hasil ini menjaga tren kemenangan dari Al Nassr untuk bertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Arab Saudi. Sergio Conceição disebut cocok tangani AC Milan. Fabio Capello mendukung wacana AC Milan untuk mendukung Sergio Conceição menjadi pelatih yang baru. Capello menilai bahwa Conceição merupakan sosok yang terbaik bagi Rossoneri untuk menggantikan peran dari Stefano Pioli. Kontrak yang mengikat Conceição bersama FC Porto sebenarnya baru akan habis di tahun 2028 mendatang. Akan tetapi nakoda berumur 49 tahun itu dilaporkan sudah siap angkat koper pada musim
musim panas nanti. Menurut laporan dari Sky Sport, manajemen Rossoneri telah mulai menjalin kontak dengan perwakilan dari Consecao. Mereka mengatakan bahwa Consecao memberikan sambutan cukup positif dan cukup tertarik dengan proposal yang diajukan oleh Rossoneri. Ditolak Milan, Lopetegui berharap dipekerjakan oleh Manchester United. Julian Lopetegui ditipikkan untuk bisa menjadi pelatih AC Milan di musim depan. Sosok asal Spanyol itu masih berharap dirinya masih bisa terus menjalin komunikasi dengan setan merah. Dikabarkan Lopetegui masih menjalin komunikasi dengan Manchester United dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini ia tengah menganggur pasca meletakkan jabatannya di Wolverhampton lantaran kurang puas dengan kebijakan tim di bursa transfer musim panas kemarin. Barcelona sudah mulai bidik penggawa Arsenal. Barcelona diam-diam memasukkan nama Thomas Partey dalam bidikan mereka di musim panas. Kontrak pemain asal Ghana tersebut bakal rampung pada musim panas 2024 nanti bersama Arsenal. Menurut laporan dari jurnalis Spanyol Adrian Sanchez, Partey memang didambakan kehadirannya oleh para petinggi Barcelona. Pemain asal Ghana itu masih memiliki kontrak hingga tahun 2025 dan andai ada tim yang mau menyerusi kedatangannya, maka mereka bakal mendapatkan potongan harga lantaran tipisnya masa bakti dari sang pemain. Liverpool siap tikung Manchester United untuk transfer dari Maguire. Rencana Manchester United mendatangkan Maguire mendapatkan kendala baru. Rival mereka yakni Liverpool dikabarkan juga berminat kepada bek Crystal Palace tersebut. Dilansir Football Insider, Liverpool membidik Maguire sebagai pengganti dari Joel Matip. Mantan bek dari Schalke tersebut dikabarkan akan pergi di musim panas, sehingga Liverpool butuh pengganti yang sepadan. Saat ini proses pembicaraan masih di tahap awal, namun Liverpool optimis bisa mendapatkan jasa sang bek di musim panas nanti. Plot twist, Manchester United dilatih Thomas Tuchel, Erik ten Hag ke Bayern Munchen. Beberapa waktu lalu Tuchel telah mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Bayern Munchen dan mantan pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa keputusannya tersebut masih berlaku. Dan Ten Hag yang pernah menangani tim B dari Bayern Munchen kini disebut-sebut menjadi opsi yang dipertimbangkan Dortmund setelah nama-nama yang didamkan seperti Xabi Alonso, Julian Nagelsmann dan juga Ralf Rangnick menolak meneruskan pekerjaan dari Tuchel. Plot twistnya, Ten Hag dan juga Tuchel diklaim bisa saling bertukar tempat. Manchester United menginginkan sosok pemenang untuk bisa mewarisi jabatan dari Ten Hag, dan Tuchel memenuhi syarat tersebut mengingat trofi Liga Champions yang ia menangkan bareng Chelsea. Pelatih asal Jerman tersebut juga dikabarkan terbuka dengan kemungkinan kembali ke Premier League Liga Inggris 2 tahun setelah meninggalkan Stamford Bridge.